Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berada di titik nadir terlembah, entah marah, entah menyerah. Sudahlah. Ya, rindu terbunuh pilu, sendu berubah kelabu. Aku takkan terseduh, aku takkan mengabu. Aku jingga, membiru. Hai Sobat Literasi, perbanyak literasi, perbaiki generasi, salam literasi. Saya Aditya, saya adalah pembimbing literasi di SDN Cinangka 1, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Puisi yang saya bacakan tadi adalah salah satu kutipan dari buku yang telah saya review, yang berjudul Titik Dalam Koma. Buku ini ditulis oleh Nyonya Badak dan diterbitkan oleh Haira Fitri. Cetakan pertamanya pada tahun 2019, tebal buku sebanyak 86 halaman. Teknik yang saya gunakan untuk mereview buku ini adalah teknik AIH. Di dalamnya terdapat unsur, alasan, isi, dan hikmah. Rasa cinta saya terhadap sastra, terutama puisi, menjadi salah satu alasan saya memilih buku ini. Di buku ini disisipkan beberapa puisi yang menjadi ungkapan dari kisah yang diceritakan. Selain itu, saya adalah tipe orang yang lebih menyukai novel atau cerpen dibanding buku bacaan teks biasa, karena lebih bisa memainkan daya imajinasi. Hal tersebut membuat alur ceritanya lebih real. Selain itu, buku ini juga memuat judul yang menarik, Titik Dalam Koma, sehingga membuat saya penasaran dengan isi dari buku ini sebenarnya seperti apa. Buku ini terdiri dari 18 kisah, salah satunya adalah yang diberi judul Titik Dalam Koma. Bertemakan sebuah kerinduan dari seorang pria bernama Pras yang sedang dalam keadaan koma, merindukan seorang gadis yang ia kenal sejak kecil bernama Rinai, yang ia sebut rindu dengan alasan sering dirindukan. Dalam keadaan tidak sadar pun, yang ia sebutkan hanya nama rindu. Sejak 6 tahun setelah pernikahan Pras dengan seorang wanita bernama Kria, mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Namun, Pras memendam perasaan yang teramat dalam kepada Rinai. Hal itu dibuktikan dengan seringkali ia salah menyebutkan nama pada sang istri. Itu disadari oleh istrinya. Atas kesepakatan keluarga bersama yang ingin Pras cepat pulih, mereka berfirasat bahwa nama rindu itu adalah Rinai. Mereka menghubungi Rinai untuk bergegas menemui Pras. Akhirnya Rinai menuju rumah sakit dan menemui Pras. Dia mencoba membangunkan Pras dengan menceritakan memori-memori masa kecilnya. Setelah sekian lama, akhirnya Pras pun tersadar. Melihat hal tersebut, Rinai tiba-tiba pergi tanpa pamit dengan alasan takut mengganggu hubungan Kia dan Pras. Setelah Pras sadar tersebut, Kia mengucapkan terima kasih karena sudah mau berjuang hidup bersama dengannya. Selain kisah Titik Dalam Koma, dalam buku ini juga dikisahkan tentang kerinduan seorang gadis kepada tunangannya yang sudah menjadi pasukan khusus. Mereka sering melakukan hobi mendaki gunung. Setelah mencapai puncak gunung, mereka selalu melakukan kebiasaan yaitu melantunkan azan sebagai rasa syukur mereka karena diberi kesehatan sampai dengan baik ke puncak gunung. Namun, sang pria meninggalkannya tanpa alasan, bahkan dia kabur dari pekerjaannya sebagai pasukan khusus. Cerita itu diberi judul Abang Rindu Azan. Juga menceritakan seorang gadis
yang hidup dalam ketidaknyamanan lingkungannya, namun dia masih bertahan dengan berbagai alasan. Cerita itu diberi judul Pilu. Dari buku ini kita bisa belajar bahwa dalam hidup ini banyak rintangan dan ujian yang harus dihadapi. Kita hanya perlu menghadapinya dan memberikan relasi yang terbaik untuk teman, pasangan, dan juga keluarga. Dan juga belajar caranya berdamai dengan masa lalu dan mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang berusia remaja karena gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami dan jalan ceritanya pun ringan. Namun, dilihat dari segi cover, dengan mengangkat tema monokrom hitam dan putih cenderung kurang menarik. Juga klimaksnya itu terkesan tidak bagus atau tanggung. Namun, buku ini cukup membuat perasaan kalian teraduk-aduk dari rasa sedih, bahagia, dan juga mengharukan. Sekian review buku dari Titik Dalam Koma yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.